tiga misalnya pesan baju ya misalnya atau jasa ya, itu langsung direkapkan pesanannya dia, berapa totalnya, dia mau bayarnya kemana, caranya seperti apa. Jadi pagi-pagi ya admin misalnya sudah ada transferan masuk, oh ini dikirim ke sini, sudah masuk. Bayangkan kalau kita nggak pakai itu ya, kita sudah keluar biaya iklan, orang ngechat nggak dibales, besoknya dibalesnya. Biasanya udah telat, customer tuh nyari yang fast respon kan. Nah itu contoh. Macam sekarang ada AI itu sama seperti kita awal-awal ada internet ya. Kalau kita nggak pakai ya kita akan tertinggal ya. Tertinggal dalam artian kompetitor-kompetitor kita sudah bisa 10 sampai 20 kali lipat lebih produktif sehingga kita cuma 1 kali produktif. Nah, berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Go digital or go die. Sering banget kita mendengar kata itu. Kita mau masuk ke dunia digital atau kita ketinggalan zaman. Tentunya saat ini kita malah mengenal namanya AI. Apa itu AI? Apa manfaatnya? Dan apa bahayanya? Tentunya kita akan cari tahu selengkapnya dari founder dan juga pemilik Ben Laris Digital Agency, yaitu Mas Fatkur Rohman. Kita akan berkunjung ke kantornya dan kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Fatkur Rohman, founder dari Ben Laris, sebuah digital marketing agency di Bali. Ya, kita sudah dari 2019 secara legal, meskipun 2017 sebenarnya sudah ada ya domain benlaris.com, kita sudah mulai. Tidak hanya digital marketing agency, nanti akan kita rubah jadi digital AI agency ya, karena sekarang zaman sudah serba digital dan AI ya. Kalau enggak kita akan sangat-sangat tertinggal sekali, sehingga kita akan fokus membantu UMKM, perusahaan agar bisa mengimplementasikan atau pakai AI untuk bisnis mereka, lembaga mereka, untuk bisa lebih baik lagi. Nah itulah kira-kira. AI dia mengakselerasi, dia sebagai tools ya untuk bisa lebih produktivitas ya, kita mencari ide atau bahkan bikin konten video, gambar ya, semuanya dengan AI. Bahkan jadi CS, jadi sales online ya, jadi sekretaris, personal assistant itu pakai AI ya. Tidak ada baper, 24 jam 7 hari, nggak ada mengenal kata capek ya. Itu akan membooster ya digital marketing yang sudah ada ya, sehingga memang kita harus menggunakan AI ini untuk, ibarat kalau zaman dulu ya, kita ini zaman-zaman awal-awal ada internet ya, booming internet, kita sudah mulai wah ini harus go digital segala macam. Sekarang ada AI itu sama seperti kita awal-awal ada internet ya. Kalau kita nggak pakai, ya kita akan tertinggal ya. Tertinggal dalam artian kompetitor-kompetitor kita sudah bisa 10 sampai 20 kali lipat lebih produktif, sehingga kita cuma 1 kali produktif. Nah, kira-kira gitulah gambarannya ya. Misalnya sehari bikin 1 konten tanpa AI, kalau dengan AI bisa 10 konten misalnya. Atau menjawab pertanyaan kalau tanpa AI, itu misalnya cuma jam kerja, kalau kita pakai AI bisa 24 jam 7 hari. Bayangkan kalau kita nggak pakai AI, berarti ada 24 jam dikurangi 8 itu ada berapa? 14 jam ya, 14 jam atau 18 jam itu akan hilang potensinya. Sedangkan di sisi lain kalau kita main digital marketing ataupun bisnis online ya, jualan online ya, itu customer aktifnya justru pada malam hari. Malam hari karyawan kita sudah tidur, ya kan? Business owner juga sudah tidur ya. Itu bisa AI membantu di sisi itu ya. Misalnya kita sudah iklan ya, digital marketing kan untuk mendatangkan traffic yang tepat sasaran,
banyak traffic, tapi ketika tidak ditangani dengan baik ya, misalnya tadi lewat jam kerja udah nggak responnya masih besok, ya itu kita sudah ketinggalan karena customer sekarang pengennya serba cepat ya. Jadi ketika kita pakai AI itu langsung direspon ya, direspon sesuai dengan data perusahaan ya. Jadi nggak AI secara umum ya kayak ChatGPT ya, tetapi di training dengan data perusahaan sehingga dia tanya produk ya, bahkan mau order nanti dihitungkan, misalnya saya mau order nih 3 misalnya pesan baju ya misalnya atau jasa ya, itu langsung direkapkan pesanannya dia berapa totalnya, dia mau bayarnya kemana, caranya seperti apa. Jadi pagi-pagi ya admin misalnya sudah ada transferan masuk, oh ini dikirim ke sini sudah masuk. Bayangkan kalau kita nggak pakai itu ya, kita sudah keluar biaya iklan, orang ngechat nggak dibales, besoknya dibalesnya. Biasanya udah telat, customer tuh nyari yang fast respon kan. Nah itu contoh. Jadi ketika kita pakai AI banyak peluang hal yang bisa kita optimalkan. Kalau tanpanya itu banyak yang hilang. Kira-kira seperti itulah. AI mungkin sudah kita sering dengar ya, kepanjangannya kalau secara ini kan artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Sebenarnya ini adalah komputer ya sama kayak komputer, laptop ya, atau mungkin HP ya. Namun kemampuannya lebih ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi mirip-mirip dengan kecerdasan manusia ya. Ya kalau bisa dipikir ini kayak manusia virtual buatan lah kira-kira gitu ya. Kalau contoh mungkin ya kalau kita samakan itu ini AI itu alat ya, sama kayak kita pakai kalkulator mas ya, waktu kita zaman sekolah ya. Sebenarnya kalau pakai kalkulator biar lebih cepat aja kan, ngitung misalnya 75 kali 123 ya. Kalau kita ngitung pakai manual sih bisa, tapi dengan kalkulator lebih cepat ya. Jadi dia mesin yang berpikir ya, itu kan komputer ini lebih canggih lagi, dia kecerdasan buatan aja. Contohnya sederhana tadi ya, misalnya AI ini ketika diterapkan di CS dia akan menjadi CS virtualnya istilahnya. Atau kalau dia sebagai content creator dia bikin video ya, paling gampang misalnya contoh ChatGPT ya, kalau kita bikin copywriting ya, bahkan foto video bisa. Terbaru ini ada Gemini ya, punyanya Google, itu rilis Veo 3, jadi dia bikin video ya. Mungkin nanti ditampilkan juga di footage ya. Jadi dia misalnya bikin video itu langsung bisa ngomong, bikin podcast gitu ya. Jadi buatkan misalnya perempuan Bali pakai pakaian Bali ngomong terkait misalnya terima kasih Ben Lari sudah membantu bisnis saya, itu langsung dia bikin ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Thank you Ben Laris for helping my business. Makasih buat Laris, 24 jam jawab calon customer yang mau ke Bali, bahkan saat saya sibuk bawa tamu dan sedang tidur. Saya dibantu buat Laris dalam mengurus bisnis, mulai cari customer, jadi customer service, sampai terima order dan reminder tagihan. Jadi seperti itu ya, dia ya alat online dan bahkan penggunaannya lebih mudah, sangat mudah, karena saya pernah melatih ibu-ibu UMKM di desa-desa ya, di Tabanan, itu bikin copywriting, bikin musik bisa, bikin video pakai AI, hitungan menit dan mereka bisa. Ini ibu-ibu di desa. Nah, yang penting apa? Mereka tahu dan dikasih tahu dan dilatih sedikit, ya, dilatih sedikit. Nah, ternyata mereka bisa. Nah, kita meskipun mungkin tahu teknologi, kalau nggak dikasih tahu ya, atau mungkin UMKM yang ada di Indonesia ya, ternyata mereka bisa loh. AI lebih gampang sebenarnya. Tinggal dia tahu dan mau ya. Ketika dia mau ya akan sangat membantu UMKM, karena UMKM biasanya cuma 1 orang 2 orang gitu kan. Dia bisa ya meng-hire atau merekrut karyawan AI gitu kan. Oh, punya content creator, punya CS, punya sales, AI ya. Kalau merekrut manusia bayangkan tuh bisa berapa itu yang direkrut.
Misalnya CS saja kalau 24 jam 3 CS kan, pagi, siang, ya sore sampai malam itu sampai pagi itu kan 8 jam kali 3 itu satu orang 3 juta itu bisa 9 juta, belum drama-dramanya ya, izin lah, sakit atau yang lain-lain lah ya. Kalau AI itu nggak ada drama-drama, dia nggak ada kata lupa, nggak ada kata dia misalnya apa baper-baper ya, kalau misalnya dicaci maki sama customer atau misalnya dikomplain, dia nggak bawa perasaan, tapi dia tetap profesional dengan bahasa manusia juga gitu. Untuk saat ini sebenarnya banyak aplikasinya itu justru gratis ya, ChatGPT, Gemini ya, terus juga ada Cloud Grok ya, macam-macam banyak sekali. Bahkan yang saya tadi ceritakan Google VO3 itu gratis juga, ada masa trial sebenarnya, trial 1 bulan. Cuma yang terakhir ini ada promo sampai 15 bulan gratis asalkan pakai email kampus atau sekolah ya. Dan itu kita bikin email kampus gampang juga kan, ada toolsnya juga, nanti kita bahas juga nanti. Jadi 15 bulan gratis ya. Cuma kalau tanpa VO ya gratis sih kalau Gemini ya. Terus kayak musik ya, pakai suno.com ya, bisa dibuka nanti. Itu juga gratis, sehari 10 lagu bisa. Terus juga ada beberapa video tadi bisa pakai VO ya. Banyak gratis. Meskipun kalaupun berbayar ya, itu sebenarnya sangat-sangat terjangkau ya. Kalau kita bandingkan dengan cost, kalau kita keluar misalnya nyewa videographer ya, atau kita bayar copywriter untuk bikin copywriting, itu juga lumayan mahal ya. Ya tinggi lah harganya, kita nggak bilang mahal, tapi cukup tinggi kalau sekelas UMKM gitu kan. Tapi kalau UMKM dengan gratis ya, atau kalaupun berbayar ChatGPT yang berbayar itu 300.000 ya. Ya kita anggap aja itu bayar karyawan ya, biasanya 3 juta itu 300.000 bisa bikin apapun itu ya, video, foto, copywriting, itu sangat produktivitasnya luar biasa ya. Jadi menghemat sebenarnya, AI ini sangat menghemat. Thank you Ben Laris for helping my business. Makasih buat Laris, 24 jam jawab calon customer yang mau ke Bali, bahkan saat saya sibuk bawa tamu dan sedang tidur. Saya dibantu buat Laris dalam mengurus bisnis, mulai cari customer, jadi customer service, sampai terima order dan reminder tagihan. Sebenarnya kalau cara yang paling sederhana ya, kita itu ibarat punya karyawan, kita ngasih delegasi tugas, itu sama dengan kita ngasih delegasi ke AI. Kita harus ngasih perintah yang jelas ya. Misalnya kalau kita cuma sekedar buatkan gambar sapi gitu misalnya, atau buatin artikel, itu kan masih belum jelas ya. Jadi sama ya. Jadi kita harus memberikan informasi sejelas-jelasnya, apa yang kita inginkan, apa yang goalsnya seperti apa ya. Misalnya buatkan artikel tentang madu ya, contoh misalnya madu ya. Buatkan artikel manfaat madu untuk bayi ya kan, misalnya seperti itu ya kan. Panjangnya berapa, 1000 kata misalnya ya kan, atau buat sangat detail ya, tapi kalau ada kuantitasnya itu bagus juga ya, misalnya 1000 kata ya, ada kata kunci madu misalnya, udah itu aja cukup sebenarnya. Atau kalau mau ditambahkan dia pengennya ini artikelnya SEO friendly misalnya, artikel yang sesuai dengan standar SEO Google, nah dia nanti akan bikin seperti itu. Sehingga kita sebagai leader atau pengusaha ataupun founder, itu sebenarnya yang perlu kita latih adalah berpikir strategik, berpikir kreatif, dan critical thinking ya. Jadi ya kita nggak sekedar ngasih perintah yang asal-asalan itu kan. Paling mudah lagi sebenarnya ya, sebelum kita interaksi dengan AI, kita siapkan semacam ya file dokumen lah, nama bisnis kita apa ya. Misalnya namanya ini Ben Laris misalnya, jasanya apa, produknya apa, misalnya pembuatan web ya, pembuatan sosial media, desain misalnya, atau jasa chatbot misalnya. Sama kayak UMKM apa, misalnya
gelato misalnya, variannya apa saja, bahannya apa saja ya. Terus target market nih misalnya. Biasanya kalau UMKM atau bisnis kan punya bisnis modal kanvas ya. Nah, itu kan bisa dicek di situ. Misalnya target marketnya ini laki-laki apa perempuan, usia sekian, atau misalnya ibu-ibu targetnya. Jadi data bisnis kita punya, yaitu kita kasih ke AI, buatkan artikel terkait misalnya produk saya yang ini. Nanti dia akan menyesuaikan dengan target marketnya, dia akan menyesuaikan dengan misalnya perusahaan kita ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita siapkan data-data dasar perusahaan kita. Jadi training ke AI. Oh ini loh data usahaku. Nah, habis itu baru bikin misalnya entah artikel, copywriting, ya kan? Atau misalnya bikin gambar misalnya, ya, kayak gitu. Bahkan mungkin logo, kita punya logo, kita upload juga di ChatGPT misalnya. Oh ini logo perusahaan saya, misalnya dominannya warna biru apa gitu misalnya. Sehingga dia akan lebih personal, ya, lebih personal, lebih tepat sesuai dengan karakter perusahaan kita. Kira-kira seperti itu sih, simpelnya ya. Bahayanya apa mas? Kan bicara tentang dunia ini kan udah digital banget pakai AI gitu kan. Tapi kan nggak semua orang nih akan masuk ke dunia itu, apalagi UMKM gitu. Betul. Kira-kira tuh bagaimana ketika orang nggak menggunakan AI? Iya. Jadi kalau terkait bahaya atau konsekuensi itu kita lihat dari beberapa sudut pandang ya. Sudut pandang pertama dari sisi pengusaha itu pasti pengennya efisien ya. Efisien. Nah, AI membantu efisiensi, apalagi sekarang secara global ya, ekonomi melambat karena juga pengen efisiensi, banyak ini PHK segala macam. Nah, kita masuk ke sana UMKM ini ya biar efisien ya. Kalau mau efisien ya pakai AI ya, efisien dan produktif. Kalaupun nggak pakai tidak masalah, tetapi ada konsekuensinya di situ. Bisnis itu nggak ada yang salah sebenarnya, nggak pakai AI ya nggak apa-apa, tapi ada konsekuensi di situ. Kita kalah produktif dengan kompetitor misalnya, atau kita kalah efisien ya, itu kira-kira ya secara pengusaha dari sisi itu. Kalau dari sisi masyarakat awam ya tadi banyak pekerjaan sebenarnya yang hilang, pekerjaan-pekerjaan lama itu banyak hilang, tetapi sebenarnya banyak pekerjaan baru yang muncul ya. Ada AI engineer ya, prompt engineer ya, bisa kita bikin prompt itu dijual bisa ya. Terus chatbot builder ya, macam-macam, banyak sekali pekerjaan baru. Itu yang teman-teman UMKM juga harus pelajari. Kalau enggak ya tadi ada istilah mitra semacam Benlaris gini ya, banyak juga mungkin di luaran sana AI agensi yang membantu implementasi AI. Kalau misalnya belajar sendiri ini kan saya saja mengikuti AI itu luar biasa, kecepatannya sangat cepat sekali ya. Apalagi teman-teman UMKM yang memang bukan di dunia digital, bukan di dunia IT, itu mengikutinya pasti sangat kewalahan ya. Saya aja kewalahan ya, apalagi teman-teman yang bukan di dunia digital. Sehingga itu mungkin ya kita harus bermitra, memang berkolaborasi lah, kira-kira seperti itu. Sobat inspirasi ya, jadi kalau lihat kaos saya ini Bot Laris ya kita nggak ngerubah nama dari Benlaris, jadi ini produk kita, salah satu produk kita. Bot Laris itu chatbot untuk bisnis ya, bisa instansi organisasi juga bisa. Itu nanti terkoneksi dengan WhatsApp official yang punya peluang untuk jadi centang biru itu loh ya, kita bisa ajukan itu WA official. Nanti kita kembangkan juga ke Facebook, Messenger, DM Instagram, sama chat live di web. Kalau yang sekarang sudah ready itu untuk WhatsApp ya, WhatsApp official. Kita nanti juga ada yang WhatsApp yang biasa itu juga ada. Nanti itu kita coba mungkin ada sesi khusus ya. Data bisnis kita konekkan ke chatbot kita, connect ke WA, nanti itu jadi CS, bisa jadi sales juga ya. Tanya apapun itu terkait bisnis kita, stok barang, terkait produk, jasa, ya, bahkan sampai mengkalkulasi orderan, ya, sampai suruh bayar kemana, ya, itu nanti bisa dibantu oleh Bot Laris, ya.
harapannya buat Laris ini ya tadi robot AI yang membantu UMKM untuk bisnis mereka ya. Kira-kira seperti itulah. Nanti bisa datang ke kantor Ben Laris boleh, atau WA di WA Ben Laris, di websitenya ada benlaris.com, nanti dicek konsultasi ya, gratis. Dan nanti kita ke depan akan bikin banyak konten AI untuk bisnis ya. Nah itu nanti akan kita bisa free, teman-teman bisa lihat nanti. Jadi Sobat Inspirasi, di zaman sekarang ini serba perkembangan dunia yang luar biasa tanpa kepastian ya. AI juga sangat cepat perkembangannya. Kita mau tidak mau, siap tidak siap harus pakai AI sekarang ya. Untuk kita belajar AI ya, kita cari partner yang tahu terkait AI juga agar bisnis kita beradaptasi ya. Jadi kalau kata ilmuwan biologi ya, bukan siapa yang kuat dia bertahan, tetapi siapa yang dia beradaptasi dia akan bertahan dan menang. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi ataupun institusi dan bisnis kita beradaptasi dan menang di era-era sekarang ini. Terima kasih, saya Fatkur Rahman dari Ben Laris. Salam sukses selalu. Jadi Sobat Inspirasi, dari seorang Mas Fatkur kita bisa belajar bahwa ternyata banyak sekali manfaat AI ya. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua adalah bagaimana ternyata kita bisa lebih meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir adalah peluang lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan sampai kita tutup mata mengenai AI, tapi kita harus belajar lebih banyak lagi mengenai AI. Dan tentunya tidak hanya meningkatkan kapasitas diri, juga bisnis kita bisa berkembang. Kalau misalnya mau tahu lebih banyak, jangan lupa untuk datang saja ke kantornya Ben Laris ya. Sobat Inspirasi, semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dan insight dari episode kali ini, dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel Inspirasi Berbagi. Saya Oman Redi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.